Berikut adalah bagaimana cara menggunakan help di sini ya untuk tujuan belajar secara spesifik atau belajar secara efektif begitu. Kira-kira yang ingin saya targetkan adalah belajar bagaimana kita bisa mengcombine, bisa di dalam industri itu kita mengenal ada industri manufaktur ya, juga ada industri perakitan. Nah, di sini yang ingin saya targetkan adalah perakitan. Perakitan itu di dalamnya ada combine ya, ada join atau combine atau menggabungkan atau memasang, tapi yang paling tepat barangkali menggabungkan ya, mengcombine. Jadi ada komponen, misalkan komponen kiri, komponen kanan, komponen atas, nah itu di combine. Mana dulu yang harus di-combine? Apakah komponen kiri dan atas dulu atau kiri dan kanan dulu? Itu nanti belakangan. Yang pasti kalian harus tahu dulu gimana caranya meniru, mensimulasikan penggabungan itu, combine-nya ya. Caranya gimana? Kita lihat bersama-sama ya, kita belajar bareng begitu ya. Misalkan di sini cukup lengkap gitu ya. Help, help di sini, kemudian combine. Ini tahu dari mana combine-nya? Kenapa kok bisa langsung tahu namanya combine? Jadi ini saya tutup dulu. Jadi di sini ada namanya process flow ya. Ini namanya model model builder. Kita mau kasih apa di sini, objeknya apa untuk yang grafik objek dan seterusnya. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian proses flow. Jadi kalau kita mengingat eh, ada istilah input, proses, output. Nah, disinilah yang disebut proses. Ya, jadi ada input, proses, output. Kita sering kali mengenal apa namanya istilah seperti itu ya, input, proses, output. Nah, di sini prosesnya ada banyak ya. Singkat saja ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini kalau mouse-nya kita hovering di sini ada apa namanya? Ada keterangan di situ. Jadi ini cukup mudah pembelajarannya. Jadi langsung saat itu juga dikasih tahu apa sih ini artinya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada combine. Combine itu apa tuh? Match entities from multiple queues. Jadi di match itu ya kurang lebih digabung lah gitu aja, dibungkus atau dibungkus dalam satu apa wadah atau dipasang terserah lah. Pokoknya itu dicocokkan gitu, match atau digabung entity ya, entity suatu entity digabung dari eh, berbagai antrian dari apa tuh multiple queues ya. Dari beberapa antrian. Misalkan ada antrian yang tadi ya, ada antrian untuk entity komponen kiri, ada antrian ya untuk komponen kanan, ada antrian untuk komponen atas misalkan. Berarti ada tiga antrian. Nah, di situ kita akan meniru bagaimana operator menghandle tiga antrian itu. Ini kaitannya dengan mata kuliah apa namanya tuh? Line balancing di situ ya. Atau ada juga di apa namanya? Operation process chart. Ya kalau kalian masih ingat itu memang basic ya, basic engineering di situ. Maksudnya itu ada di semester, kira-kira semester 2 atau 3 sih ya. Jadi kalian memang harus ingat itu di OPC, Operation Process Chart. Untuk membuat Operation Process Chart kan tidak sembarangan. Di situ, lebih tepatnya assembly ya, APC, sorry ya, saya ulangi. Lebih tepatnya APC. APC itu tidak bisa sembarangan dibuat karena ada urutan merakit ya. Saya rasa eh oh ya, angkatan yang lalu. Tapi ketika kita bertemu di proses manufaktur, kan di situ saya juga ada tugas untuk merakit kalian membuat suatu produk ya, kalau nggak salah tuh ada alat-alat produksi ya. Ada juga kalian membuat dari bahan pralon kalau nggak salah ingat itu. Kemudian ada alat potong, ada tripod ya. Kalian
membuat tripod. Nah, untuk memasang tripod atau memasang apapun itu peralatan kan tidak bisa sembarangan assembly kan, tidak bisa sembarangan merakit. Jadi ada urutan. Nah, itu urutan-urutan itu ya, terkait simulasi ini kita akan meniru urutan itu. Yang mana dulu yang akan dipasang? Apakah komponen kiri dulu, kiri dengan atas ya, atau kiri dengan kanan, dan seterusnya ya. Oke, jadi di sini sekali lagi di sini ada banyak sebenarnya, tapi saya ingin lebih saya rasa combine itu tingkat kesulitannya menengah ya. Kalau selama ini saya lihat karya ya, hasil karya senior-senior kalian itu hanya sekedar antrian saja gitu. Untuk menghitung antrian itu terlalu mudah ya. Jadi kalian harus bisa lebih dari itu karena kenyataan di lapangan sana kita banyak menemui proses-proses combine, maksud saya begitu ya. Misalkan kalian untuk mengajukan skripsi kan ada syaratnya banyak, itu kan di combine nanti. Syaratnya apa saja? Foto, terus surat hutang, apa namanya, perpus, kemudian SKS, itu kan dokumen-dokumen yang pada akhirnya nanti akan di-combine gitu. Sorry. Kenyataan di lapangan, jadi di bawah itu ada operator di Dikjar ya. Di Dikjar itu kan mereka ngurusin puluhan mahasiswa yang ingin mendaftar skripsi. Di dalam di satu individu mahasiswa itu kan membawa apa namanya? Membawa entity. Entitinya berupa apa? Foto, KRS, dan berkas-berkas lain. Nah, itu. Kalau itu namanya nanti split. Jadi misalkan Pak Mitro gitu ya, menerima berkas gelondongan itu. Jadi dalam satu bungkus si individu mahasiswa itu terdapat 9 berkas. Nah, itu kan nanti dibongkar sama Pak Mitro. Itu namanya split. Kenapa dibongkar ya? Misalkan KTP dikelompokkan pada KTP ya. Bongkar dari bungkus, ambil KTP, taruh di KTP, taruh di folder KTP gitu kan. Itu kan split. Tapi nanti akan akan dikombine di folder folder khusus KTP. Di mana folder folder khusus KTP itu isinya ya isi KTP para mahasiswa. Itu kan tadi, jadi ya, mahasiswa menggabungkan di dalam mengcombine berkas-berkas di dalam apa namanya? Mengcombine berkas-berkas di dalam plastik lah istilahnya, atau map, mengcombine. Nah, ketika dikasih ke Pak Mitro, dibongkar, di split. Tapi nanti habis itu dikombine lagi. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Habis split, sorry, mahasiswa mengcombine, kasih ke Pak Mitro, nanti Pak Mitro itu split, ya, dibongkar tuh isi map dari masing-masing individu dibongkar, diambil khusus KTP-nya. KTP-nya nanti di combine lagi di folder atau di scan gitu ya, di folder khusus KTP, di folder khusus ijazah, di folder khusus. Nah, itu. Jadi intinya kenyataan di lapangan itu sering ada combine dan split. Nah, sementara senior kalian itu kalau saya lihat hasil karyanya ya cuma antrian doang gitu. Jadi dibikin ribet, oh antriannya banyak, antriannya ada 3, 5, terus jalurnya juga kemana-mana. Itu kan, tapi kan itu hanya antrian. Nah, proses combine sama splitnya mana gitu? Kurang ya. Nah, sementara yang ini sisanya saya apa skip lah ya. Tadi kenapa di skip ya? Tadi karena combine itu lebih lebih seru lah ya. Oke, kita kembali ke help tadi ya. Jadi itu dapat dari mana, kan itu pertanyaannya. Kok tiba-tiba combine dapat dari mana? Sebenarnya asal muasalnya combine itu dari kejadian di lapangan. Di kejadian di lapangan tuh ya tadi yang saya ceritakan Pak Mitro dan
mungkin di kasir ya, di kasir itu kan saya juga pernah cerita kan beberapa pertemuan yang lalu di kasir, ketika kalian belanja kalian mengcombine di dalam keranjang. Ketika keranjang kalian kasih ke kasir, si kasir itu akan split, bongkar lagi satu persatu. Tapi pada akhirnya combine lagi dalam plastik. Tapi itu pun juga di sama si kasir kan juga dikelompokkan. Oh, ini plastik khusus makanan kering. Ini plastik khusus apa namanya? Yang bau-bau itu, pewangi lah, cucian apa namanya? Deterjen atau sampo. Kalau kita lihat kasir itu kan kasir tidak tidak sembarangan mengumpul tidak sembarang mengcombine kan. Misalkan makanan dicampur dengan sampo, dicampur dengan deterjen kan tidak tidak seperti itu. Itu kan ada keseruan di situ, ada kompleksitas di secara detailnya. Itu juga harus itu bagian dari materi simulasi sistem sampai kita tiru ke dalam-dalamnya. Jadi jangan meniru cuma luarnya doang kayak abstraksi gitu ya, jangan lah. Ya jadinya terlalu terlalu simplifikasi. Padahal kan kenyataannya dunia ini tidak simpel kan. Ya, oke. Itu asal muasal kenapa eh, kita membahas itu. Nah, terus combine ini ya dari sini. Maksudnya ada nggak sih di proses flow ini yang bisa meniru kejadian di lapangan khususnya tentang menggabung-gabungkan atau memisah-misahkan. Oh, ada. Ternyata apa? Oh, namanya combine. Kalau di apa namanya? Kalau di pro model, seingat saya namanya join. Tapi kalau di pro model itu ada dua ya. Ada dua, combine sama join itu ada perbedaannya ternyata. Tapi di sini hanya combine saja. Nah, oleh karena itu, maka di sini tiba-tiba kok saya langsung minta kalian coba kamu ke sini. Lah, combine dari mana kok bisa gitu ya? Ketika kita klik combine terus ketika kita ketik combine, kita klik. Nah, habis itu apa? Example. Habis example, nah di sini ada lihat ya, duplicate kok duplicate and combine example, terus ini with match required. Tentu ya, tentu yang paling mudah dulu yang kita pelajari, yang paling mudah ada di sini. Oke, ini saya tidak perlu terlalu mendetail menjelaskan ini ya. Ini silahkan kalian zoom sendiri di komputer kalian masing-masing ya. Saya tidak akan membacakan ini. Saya hanya memberi petunjuk gimana caranya kita belajar secara efektif. Belajar apa? Secara belajar combine, belajar menggabung-gabungkan gitu ya. Ya barangkali nanti kalau ada split silahkan gitu ya. Yang penting combine dulu lah. Combine. Setelah ini baru kita klik open di sini. Nah, dapatlah seperti ini. Terus kita run. Ya, jadi intinya silahkan kalian melakukan itu sesuai petunjuk langkah-langkah yang saya berikan barusan. Kemudian tentunya sebelum kalian belajar ini kan kalian tadi mempelajari video yang awal ya, bagaimana cara kita mengoperasikan ini semua, bagaimana cara kita mengoperasikan jump sim, bagaimana cara kita menentukan inputnya apa, entity-nya apa, prosesnya seperti apa di sini prosesnya, terus outputnya apa di sini ya, di sini output viewer, itu kan ada di video YouTube yang sebelumnya ya. Kalian harus belajar itu dulu ya. Kalau sudah mengetahui bagaimana cara eh, mengoperasikan software ini, barulah ke combine, ke duplicate, atau nanti ke split gitu ya caranya. Saya rasa cukup sampai sini saja supaya video yang nggak terlalu panjang tadi terlalu panjang karena ada contoh-contohnya gitu ya, contoh-contoh di lapangan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WA ya, bisa ke grup atau ke pribadi. Nah, selanjutnya apa setelah combine? Tentunya ya tadi ya, setelah kita gabung-gabungin ya, ya dipisah gitu. Kayak Pak Mitro tadi, kayak kasir, itu akan kita bahas di barangkali di minggu depan ya. Atau kalau kalian punya waktu cukup ya, di hari ini kan kita 2 SKS. Kalau kalian punya waktu cukup, seharusnya punya lah waktu cukup lah ya. Kalian lanjutkan aja langsung ke split, misalkan di belajar mandi nanti malam misalkan.
Ya tolonglah kalian kasih waktu kalian, kasihlah 15 atau 20 menit aja. Sehingga minggu depan itu lebih mudah lagi, lebih cepat lagi gitu. Lebih cepat selesai apa namanya tugasnya. Karena nanti akan ada tugas ya. Jadi untuk membuktikan apa kalian ini belajar apa enggak ya. Apakah kalian melaksanakan apa yang diminta sama dosen? Apa buktinya? Nanti dikasih tugas, kalau ngerjainnya bener, oh berarti berarti emang emang belajar nih orang itu ya. Baik ya, gitu aja ya sementara. Oke, terima kasih atas perhatiannya.